PSBB di Jakarta memasuki masa transisi. Ini bukan berarti pandemi sudah selesai, bukan berarti puncak sudah kita lalui, dan bukan berarti juga kita sudah sepenuhnya siap untuk kembali normal. Pada nyatanya, kasus positif COVID-19 masih naik dan belum menunjukkan pola penurunan yang pasti. Pada akhir Maret, Iluni Matematika UI merilis hasil simulasi model matematis dengan 3 skenario yang mungkin terjadi. Pada publikasi pertama, ada skenario terburuk dengan puncak bulan Juni, pandemi mencapai 0 kasus pada bulan Maret 2021, dan kasus kumulatif mencapai 720.000 kasus. Pembaruan data kemudian dilakukan untuk melihat apakah effort yang kita lakukan selama ini membuahkan hasil atau tidak. Hasil pembaruan data menunjukkan jumlah kasus positif yang tidak sebanyak perkiraan terburuk dengan kondisi puncak yang bergeser dan akhir pandemi bergeser lebih lama. Namun yang jelas, belum ada indikasi kasus kumulatif positif meledak hingga ratusan ribu kasus seperti skenario terburuk. Semua ini dengan catatan, kita terus disiplin melakukan physical distancing, menjaga pola hidup sehat, mengenakan masker di tempat publik, dan rajin cuci tangan. Bisa dibilang, PSBB, tindakan physical distancing, WFH, dan tidak mudik berpengaruh nyata pada persebaran kasus. Penyebarannya menurun. Peneliti dari universitas lain pun menyatakan hal yang sama, meskipun dengan model yang berbeda. Tapi, nggak bisa dipungkiri bahwa masih ada sebagian masyarakat yang tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan selama pandemi. Banyak yang masih melanggar protokol kesehatan untuk kendaraan pribadi, banyak yang masih nggak pakai masker, banyak yang masih nggak aware sama kebersihan tangan, banyak yang masih nongkrong di luar padahal lagi diminta buat di rumah aja. Semoga kondisi ini berubah dan jadi lebih baik. Karena, kembali lagi pada model matematis, fungsi laju interaksi antar manusia perlu ditekan agar penyebaran tidak semakin parah. Pemaknaannya bisa melalui WFH atau disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan bagi kamu yang tetap harus keluar rumah. Kesadaran ini memang bisa dicapai melalui edukasi atau sanksi. Nah, DKI Jakarta memberlakukan denda 250.000 kalau kamu nggak pakai masker di luar rumah. Waduh, nih mbak-mbaknya belum pakai masker nih. Saya pakein dulu ya. Nanti didenda loh mbak. Sebentar mbak. Nah, gini kan jadi main cantik. Masa transisi akan gagal total jika kedisiplinan kita melonggar dan tidak lebih baik. Dengan peluang interaksi yang semakin besar karena tempat publik mulai dibuka, kesadaran diri sekarang jadi penting. Hasil survei lapor COVID-19 menunjukkan bahwa risk perception index di Jakarta atau kesadaran diri terhadap resiko pandemi masih kurang dari ideal. Masih 3,46 dari 5. Angka ini dari mana? Ada 6 variabel yang diukur. Kayak gini. Kemudian dimasukin ke rumus ini dengan pembobotan. Muncullah angka tadi. Riset ini di Jakarta ya. Daerah lain bisa jadi berbeda. Tapi intinya adalah kita masih punya banyak PR nih untuk sama-sama meningkatkan awareness terhadap resiko yang mungkin terjadi selama pandemi. Baik melalui edukasi ke lingkungan sekitar kita yang bisa dijangkau, atau kalau gue pribadi berpendapat ya lewat penertiban dengan sanksi. Kalau enggak, masa transisi akan membuat kita kembali ke awal lagi dan usaha selama ini jadi sia-sia. Kayak usaha kamu deketin dia, sia-sia. Kedisiplinan kita akan melindungi tenaga medis yang berjuang di benteng terakhir juga. Dampak ekonomi juga udah mulai kerasa nih. Lembaga riset yang berfokus pada dimensi sosial ekonomi, Smeru, memperkirakan bahwa jumlah penduduk miskin berpotensi bertambah 10 juta orang jika pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berhasil mencapai 1%. Lebih parah lagi, bisa meningkat 2 kali lipat jika pertumbuhan ekonomi Indonesia turun hingga ke level minus. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia banyak yang rentan dan berpotensi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari kalau pertumbuhan ekonomi tidak segera diusahakan membaik. Masa transisi bisa dimanfaatkan untuk kembali mengaktifasi kegiatan ekonomi dan mari berfokus pada kelompok rentan dengan tidak mengabaikan protokol kesehatan tapi ya. Jadi kesehatan dan ekonomi bukan pilihan. Kita harus mengusahakan dua-duanya. Jadi daripada makan di Sofia Gunawarman, mendingan makan gerobakan plus kasih lebihan. Support masyarakat yang lebih membutuhkan. Terus sekarang harus ngapain? Berkali-kali tim Iluni Matematika UI menyebutkan kalau kondisi pandemi ini bakal lama. Kita perlu siap tenaga sebaiknya sampai akhir tahun. Beberapa rumah sakit ada yang stok APD-nya mulai menipis. Jadi donasi buat tenaga medis masih sangat relevan. Masyarakat rentan makin banyak. Donasi makanan, bantuan sembako, donasi apapun buat mereka masih sangat relevan. Lalu kedisiplinan. Tingkatkan kedisiplinan diri terhadap protokol kesehatan dan aturan PSBB masa transisi yang berlaku. Juga lebih baik lagi kalau ikut meningkatkan kesadaran orang-orang terdekat kita. Mulai dari lingkungan terdekat kalau masih ada yang belum sadar. Ingat, kedisiplinan ini harus jalan terus dalam waktu lama. Jadi dibiasain aja ya. Kalau enggak, masa transisi akan jadi berbahaya. Jangan lupa perhatikan kondisi psikologis diri juga. Jangan lupa self-care supaya tetap waras di masa pandemi. Karena nggak bisa dipungkiri, isolasi diri memang bikin mental lebih rentan sih ya. Kemudian, sebelum menyebarkan informasi, jangan lupa cek fakta. Jangan sampai kita menyebarkan hoax ya. Pembahasan ini mostly based on situasi di Jakarta. Buat yang di daerah lain, sesuaikan dengan kebijakan masing-masing Pemprov. Ada yang masih PSBB, ada yang enggak, ada yang PSBB masa transisi. Tapi intinya, tetap disiplin sama protokol kesehatan dan aturan pemerintah. Terakhir, ini adalah ulasan personal, tidak mewakili institusi apapun. Jangan lupa physical distancing, dan jangan ghosting ya.